Kalau misal nih, ada temen lu yang nanya, F1 tuh seru atau enggak sih? Itu tuh debatable, subjektif banget. Bisa jadi iya, bisa juga enggak. Kalau lu nontonnya pas balapan kayak Abu Dhabi 2021 yang penuh kontroversi, ya pasti semua sepakat kalau itu seru banget. Tapi coba kalau ketemunya Monaco, atau Paul Ricard, era hybrid. Ya mungkin orang bakal bilang, ngapain sih nonton mobil muter-muter doang? Liberty Media sebagai yang lagi punya F1 tentu sadar betul sih sama concern ini. Mereka pasti juga maunya setiap balapan seru. Bahkan kalau bisa tensinya setara sama Abu Dhabi 2021 itu di tiap balapan. Tentu tujuannya jelas. Ya makin seru berarti makin banyak yang nonton. Dan makin banyak yang nonton artinya makin banyak cuan yang bisa masuk ke Liberty Media. Begitulah simpelnya. Lagian motivasi uang kayaknya udah nggak perlu ditanya lagi lah ya. Gue sih ngeliatnya F1 emang makin tamak dengan yang namanya uang. Satu sisi jelas paham sih kenapa. Liberty Media juga pasti pengen cepat balik modal dari investasinya pas kemarin beli F1 di angka 4,4 miliar dolar di tahun 2016. Pasti mereka nggak pengen nunggu lama buat BEP dan mulai ngambil untung. Ya namanya juga orang bisnis, pasti nyari untung. Nah, terus gimana caranya dong biar untung? Ya udah pasti dengan dagangin jualannya F1 supaya makin laris dan laku, dan makin banyak yang nonton. Dan gimana supaya banyak yang nonton? Jelas dong. Gimana caranya supaya bikin balapan jadi lebih seru, dan bikin F1 secara umum lebih menarik di mata orang. Dan tentu Liberty Media sebagai manajemen nggak diem aja dong. Mereka berusaha keras buat nge-tune-in di sana-sini supaya ngebuat balapan jadi lebih seru dan kompetitif. Banyak banget lah ya usahanya, mulai dari usaha yang udah biasa dilakukan bertahun-tahun di F1, sampai usaha yang kalau boleh gue bilang sih rada artifisial dan lumayan maksa. Kayak apa sih? Coba kita bahas. Ketika F1 diambil alih oleh Liberty Media mendapati F1 baru lepas dari dominasinya Red Bull era Vettel dan masih baru masuk awal-awal dominasi Mercedes era hybrid. Pada era awal Liberty Media ini belum banyak lah yang dilakukan oleh Liberty Media ke F1. Paling ngecun dikit-dikit dengan ngubah strategi sosmed yang lebih terbuka dan berusaha lebih longgar soal kontennya. Tapi tweaking kecil ini terbukti efektif. Presensi F1 di sosial media benar-benar naik signifikan. Dari yang cuma 10 juta follower di berbagai platform di tahun 2016 sampai bisa terbang ke angka 100 juta follower di tahun 2021. Kenaikan jumlah penonton juga luar biasa. Di tahun 2015, rata-rata penonton datang ke track berkisar di angka 200 ribuan penonton di tiap balapan. Di tahun 2022, rata-ratanya naik ke angka 350 ribu penonton. Signifikan banget kan kenaikannya. Kalau ngeliat angka ini sih kelihatannya aman aja ya buat Liberty Media. Tapi mereka nggak lengah. Karena memang pas Liberty Media ambil alih, F1 lagi bener-bener dikuasain sama Mercedes dan Lewis Hamilton. Lebih-lebih lagi di 2019 dan 2020, di mana Red Bull masih keteteran dan Ferrari kayak biasa. Tentu bikin sebagian besar fans mulai bosan ngeliat dominasi mereka. Get in there, Lewis. Liberty Media pasti nangkep kalau dominasi terus dibiarin bisa bikin F1 lama-lama ngebosenin. Apalagi Liberty Media dari Amerika, yang notabene pasti tahu betul kalau dominasi di satu ajang olahraga itu nggak bagus. Kenapa gitu? Karena Amerika nggak suka sama yang namanya dominasi kalau ngomongin soal dominasi di ajang olahraga. Coba aja lu perhatiin, ada kecenderungan kalau di berbagai liga profesional Amerika, biasanya ada regulasi yang memastikan supaya nggak ada dominasi dan lebih kompetitif persaingannya. Misalnya kayak aturan budget cap, di mana satu tim dibatasin pengeluaran maksimalnya dalam satu musim, atau salary cap yang ngatur batasan gaji pemain. Tujuannya supaya olahraganya nggak gampang dikuasain sama mereka yang cuma punya uang aja. Sistem yang udah diterapkan liga-liga gede di Amerika atau sistem draft juga diterapin, misalnya di MLB, NFL, atau NBA, yang ngasih kesempatan tim di klasemen paling bawah buat milih rookie dari pool draft. Cara-cara ini terbukti bisa bikin kompetisi di MLB, NBA, dan NFL relatif seimbang. Kalaupun ada masa dominasi, biasanya setelah beberapa tahun akan terganti. Makanya nggak heran kalau kemudian Liberty Media juga mulai nerapin resep-resep itu ke F1 buat menekan dominasi Mercedes, dan membuat persaingan lebih kompetitif. Kayak misalnya mulai diberlakukannya budget cap per musim 2021, yang ngebuat tim kaya nggak semena-mena ngeluarin uang buat ngeriset mobil. Hasilnya mungkin mulai bisa kelihatan ya di musim 2022. Meskipun Red Bull kelihatan gak kekejar, tapi gap antara yang paling bontot sama yang juara nggak terlalu beda jauh lah. Lumayan buat nolongin tim modelan Haas dan Williams buat merangkak naik. Tentu ini juga ketolong dengan resep lain yang biasa dipakai oleh F1 buat ngehentiin dominasi di F1, apalagi kalau bukan perubahan regulasi teknis besar-besaran. Regulasi teknis yang mulai berlaku di 2022 ngebuat filosofi aerodinamika di F1 berubah drastis. Yang diharapkan bisa bikin mobil bisa makin mepet gapnya dan bisa ngundang aksi saling menyalip lebih banyak. Dan namanya regulasi baru pasti bikin gak semua tim bisa langsung adaptasi. Dan yang paling kesandung jelas Mercedes. Mobil era baru mereka nggak bisa langsung cocok dan akhirnya kalah saing sama Red Bull yang punya cheat code ground effect bernama Adrian Newey. Ferrari. Lu tahu sendiri kan gimana gebleknya mereka.
Dua resep ini bisa dibilang cukup sukses kalau tujuannya emang buat ngehentiin dominasi. Tapi kalau dibilang ngebuat F1 makin seru, lagi-lagi ini belum tentu. Malah yang ada makin kesini, Red Bull kayak malah makin susah kebendung dan justru melahirkan dominasi super baru lainnya. Dan dari segi salip-menyalip juga nggak yang signifikan-signifikan amat perbedaannya. Dan belum kelihatan janji-janji regulasi baru yang bilang bakal bisa makin close racing. Rasanya overtake kebanyakan masih ngandelin DRS dan strategi pit, belum overtake murni kayak apa yang diharapkan. Liberty Media juga jelas nggak puas cuman ngotak-ngatik F1 dari sisi regulasi aja. Mereka juga sibuk ngotak-ngatik dari sisi yang lain. Nah, masalahnya adalah manajemen F1 yang sekarang ini entah terlalu kreatif atau gimana, mereka jadi kelihatan kayak lupa sama akarnya. Mereka nggak segan buat bikin format yang nggak biasa di F1. Tentu salah satu yang paling kentara inovasinya adalah soal munculnya format sprint race. Sprint race yang pertama kali dikenalkan di tahun 2021 kemarin mengubah format kualifikasi hari Sabtu dengan sangat signifikan. Kualifikasi yang tadinya semua jadi clean lap diubah jadi format balapan buat menentukan posisi di hari Minggu. Tentu tujuannya supaya race week jadi makin stretching keseruannya. Mereka mikir race week itu cuma seru di hari Sabtu dan Minggu aja. Di Sabtu karena ada kualifikasi dan Minggu tentu balapannya. Di hari Jumat biasanya nggak ada gegap gempitanya karena cuma diisi dengan free practice. Ya, free practice emang nggak seru sih dan jarang orang nonton kecuali yang fans garis keras atau admin akun F1. Nah, dengan adanya format sprint, keseruan bisa dibangun dari hari Jumat karena hari Jumatnya diisi sama kualifikasi buat grid di balapan sprint. Di balik semua itu, tentu motivasi utamanya adalah supaya F1 makin seru dan makin banyak yang nonton di rangkaian setiap sesinya itu. Inovasi ini emang perlu sih, tapi kadang kalau kebablasan juga bisa bikin sesuatu jadi tercabut dari akarnya, sama kayak F1. Gak selesai sama inovasi sprint race jilid pertama, di 2023 ini Liberty Media ngeluarin jurus baru buat format sprint race mereka. Di 2023, mereka mengenalkan format baru sprint race. Di format sprint lama, pas tahun 2021, salah satu yang dikeluhkan penonton adalah pembalap jadi sangat hati-hati banget pas di sprint race hari Sabtunya itu. Karena mereka nggak mau terlalu nge-push yang gimana di sprint race, karena mereka nggak mau jadi nabrak atau malah keluar track yang akhirnya bikin posisinya di start hari Minggu jadi di belakang. Lagian poin yang ditawarkan di sprint race juga nggak menarik, karena yang dapat cuma 3 besar aja, itu juga dikit banget dapatnya. Cuma 3 poin buat yang di urutan pertama dan 1 di urutan ketiga. Kayak, yaelah receh banget, nggak sebanding sama resiko. Terus ngelihat hal itu, Liberty Media utak-atik lagi. Di sprint race musim 2022, mereka nambahin jumlah mobil yang bisa dapat poin. Dari yang cuma 3 besar jadi 8 besar dengan distribusi poin yang lebih banyak. Harapannya, supaya pembalap lebih berani ambil resiko di sprint ini. Tapi ya, hasilnya kalau menurut gue sih tetap belum bisa bikin pembalap benar-benar berani ambil resiko di sprint, karena tetap akan bikin posisi grid mereka di hari Minggu dipertaruhkan. Maka akhirnya Liberty Media ngide lagi buat nanggulangin masalahnya. Oke, kita bikin sprint race yang hasilnya nggak ngeganggu posisi grid di hari Minggu. Kejadianlah di musim 2023. Pertama kali dijalanin di Baku kemarin. Jadi apapun hasil yang terjadi di sprint race nggak akan mempengaruhi grid di hari Minggu. Dan jadilah F1 ngejalanin 2 kali sesi kualifikasi buat nentuin sprint race dan buat nentuin grid balapan Minggu. Mungkin satu sisi dapat lah ya tujuan supaya pembalap jadi lebih berani nge-push di sprint race itu. Tapi masalahnya adalah dalam satu race week jadi kayak ada balapan 2 kali. Dan posisinya sprint race jadi kayak misah dan gak terintegrasi sama balapan utama yang di hari Minggu. Jadi kayak ada 2 acara yang berbeda. Dan karena sprint race tadi, jadi kita udah dapat banget gambaran kekuatan di balapan hari Minggunya. Jadi kayak udah tahu bocoran hasil balapan. Ya walaupun tanpa bocoran juga gue udah tahu sih, kalau musim 2023 mah posisi 1-2 nggak akan jauh-jauh dari Red Bull. Tapi ya tetap aja, maksud gue ya menu utamanya yaitu race week di hari Minggu malah jadi hambar karena udah dikasih sprint race-nya duluan. Jadi posisi sprint race ini persis kayak lu mau nonton final antara Argentina-Prancis, tapi dari sebelumnya juga lu udah dikasih lihat pertandingan Argentina-Prancis. Kan jadi bosan. Ngomongin soal kuantitas ini juga jadi masalah kalau menurut gue. Sesuatu itu baru kita tunggu-tunggu atau kita kangenin kalau kita jarang-jarang dapetin. Nah, Liberty Media kayaknya nggak ngeliat kayak gitu. Mereka suka dengan ide nambahin penghasilan dengan cara nambahin jumlah balapan sebanyak-banyaknya. Lu lihat aja dari musim 2015 yang cuma 19 balapan, Liberty Media pelan tapi pasti terus naikin jumlah balapannya. Cuman memang semesta belum pernah mendukung. Kayak misalnya di tahun 2020, F1 udah bikin kalender dengan 22 balapan. Tapi kemudian karena kondisi COVID memaksa F1 mau nggak mau, suka nggak suka, akhirnya cuma bisa nyelenggarain 17 balapan. Itu juga sedikit dipaksakan karena 3 track dijadikan 2 kali balapan. Setelah dari 2020 ini, Liberty Media maunya ngebut dengan naikin jumlah balapan ke 23, tapi pada akhirnya selalu berhenti di angka 22 di musim 2021 dan 2022 karena Cina masih kena restriksi COVID. Dan di 2023 yang rencananya 23 race juga kelihatannya akan mentok di 22 karena Imola nggak jadi disebabkan oleh banjir.
Tapi intinya adalah Liberty Media pengen banget terus nambahin jumlah balapan. Bahkan CEO F1 Stefano Domenicali punya cita-cita gelar 30 balapan di musim 2030. Buset dah, banyak banget kan? Gue sih nggak tahu lah ya ini bijak apa enggak. Tapi yang jelas kalau kebanyakan balapan bisa jadi malah bikin kita jadi nggak lagi nunggu-nunggu datangnya race week. Dan jadi nggak istimewa lagi kehadirannya F1 di tiap minggunya itu. Padahal F1 itu kan sepanjang sejarahnya ya balapan yang dinanti-nanti di tiap race week ya karena jarang. Dan ngomong soal sejarah, F1 yang sekarang yang di bawah Om Stefano ini juga nggak segan-segan ngilangin sejarah. Paling kentara misalnya nggak ada masalah buat F1 sekarang nyikatin track-track legendaris kayak Spa, Monza, atau Monaco buat digantiin sama track-track baru di jalanan kota-kota besar dunia. Jadi sistemnya udah siapa aja yang berani bayar buat ngadain F1, dia yang dapat. Jadi bodo amat mau Monaco punya sejarah panjang di F1 kayak kalau emang kalah bayar ya udah cabut aja. Gue sih nggak ngebelain track manapun, cuman ya intinya begitulah F1 sekarang bekerja. Udah bener-bener jadi kayak industri entertainment aja, diproduksi buat ditonton, bukan buat olahraganya. Kualitas tontonan nomor 2, yang nomor 1 adalah kuantitas. Ya mirip-mirip lah sama kayak MCU-nya Marvel. Mau jelek mau enggak, yang penting rutin tiap tahun ada film MCU yang baru, yang akhirnya bikin terus nge-generate revenue dari penontonnya. Nggak peduli ini penonton beneran suka atau enggak. Nah, kaitan F1 sama dunia entertainment makin jadi setelah salah satu layanan streaming terbesar di dunia, Paramount Plus, sepakat buat jadi salah satu sponsor title di F1. Nilai kontraknya nggak disebut, tapi yang jelas buat jadi official partnernya F1 itu nggak murah. Biasanya ada di rentang angka 15 juta sampai 50 juta dolar per tahun. Dan Paramount Plus ini udah deal buat sampai musim 2024. Bentuk kerjasama yang paling kelihatan tentu makin banyaknya banner-banner Paramount Plus pas balapan F1. Dan selain itu, dua-duanya berusaha ngincer pangsa pasarnya masing-masing. Paramount berharap ada pelanggan baru dari fans F1 dan kebalikannya. F1 juga berharap ada pelanggan Paramount Plus yang sebelumnya nggak kenal F1 jadi tahu F1 dari layanan streamingnya itu. Paramount Plus ini kalau di dunia streaming masih agak ketinggalan. Angka pelanggannya masih kalah puluhan juta pelanggan dari nama-nama lain kayak Netflix, Disney Plus, atau HBO. Jadi tentu ngarepin banyak dong pastinya dengan kerjasama sama F1 ini. Salah satu caranya adalah dengan nampilin karakter-karakter dari seriesnya atau movie yang khusus ditayangin Paramount Plus di F1 Fanzone. Dan tentu nggak nutup kemungkinan juga seleb-selebnya akan tampil pas ada balapan F1. Jadi benar-benar makin lengket aja gitu kan dunia selebriti sama F1. Udah gitu kerja sama Paramount ini juga bener-bener cuman ngomongin gimana F1 dikemas pas balapan atau lewat channelnya Paramount. Gak ngomongin hak siar sama sekali. Karena hak siarnya F1 kalau buat di Amerika masih dipegang sama ESPN punyanya Disney. Jadi kayak F1 ini kerja sama berbagai layanan media. Gimana nggak makin erat sama dunia media dan broadcast. Dan kondisi kayak gitu kebayang dong. Bisa banget F1 terpengaruh dalam gimana mereka menyajikan F1. Jadi pengen lebih entertainment dan ya bener-bener kayak hiburan bukan kayak olahraga. Apalagi statement dari Paramount-nya sendiri bilang kalau kerja sama F1 ini bikin dunia balapan sama entertainment bisa jadi lebih ngeblend dan bisa banget bikin storytelling baik itu di track ataupun di luar track. Jadi nggak kaget lah ya, kalau di beberapa waktu ke depan tiba-tiba ada series atau apalah yang ngomongin soal F1 juga, tapi mungkin dari sudut pandang yang lain yang beda sama Drive to Survive, yang lebih bergenre docu-series dan ngeliat dari sudut pandang orang dalam. Puas dengan kesuksesan DTS, bisa jadi F1 makin gencar dengan usaha mengemas F1-nya ini. Dan kepengenannya F1 ini juga disambut oleh banyak pihak. Kayak yang paling baru, misalnya rencana film yang bertemakan F1. Dan asal lu tahu ketika ide ini digulirkan, banyak banget industri film yang rebutan buat ngedapetin hak ngegarapnya itu. Mulai dari Disney, MGM, Sony, Universal, dan Netflix, semuanya rebutan buat dapetin hak siarnya itu. Cuman ternyata yang dapet malah Apple Original Films, rumah produksi punya Apple. Agak ngagetin sih, tahu-tahu Apple yang dapet. Bisa jadi ini gara-gara Tim Cook, bosnya Apple yang males-malesan pas ngibarin bendera finish di GP Austin 2022 kemarin. Mungkin Apple jadi nggak enak dan bisa kasih penawaran lebih bagus dari PH lainnya, siapa tahu kan. Nah, soal film ini katanya sih udah mulai produksi di tahun 2023. Film ini katanya akan berjudul Apex dan bakal dibintangin sama Brad Pitt. Nah, film Apex ini bakalan beda sama Drive to Survive yang nampilin F1 beneran dengan bumbu drama. Kalau yang Apex ini akan lebih banyak bumbu-bumbu fiksinya tapi tetap bakal F1 banget. Jadi katanya si Brad Pitt ini akan jadi pembalap di tim F1 yang ke-11. Ya jelas tim ke-11 ini bohongan ya, nggak ada beneran. Dan dalam pembuatannya F1 bener-bener open banget sama pembuatan film ini. Bahkan isu awalnya adalah si Brad Pitt ini bakalan bener-bener bawa mobil F1 di balapan GP Inggris dan syuting bareng pembalap F1 yang lain. Udah kayak masuk starting grid aja gitu, kayak pembalap beneran. Sampai-sampai pembalap ini yang nggak jadi masuk F1 karena nggak dapet super license, Colton Herta, jadi nyinyir dan bilang, wah bisa ya Brad Pitt lebih duluan dapet super license daripada gue. Tapi akhirnya ini diklarifikasi sih, kalau Brad Pitt nggak akan bawa mobil F1, melainkan cuma mobil F2 aja. Dan syuting pas di track nggak dilakukan pas ada
ada pembalap F1 lain. Tapi yang jelas film ini pasti akan dapat dukungan penuh sih dari F1 buat urusan syuting-syutingnya. Lewis Hamilton aja katanya udah jadi salah satu eksekutif produser buat film Apex ini. Udah pasti bakal banyak yang terlibat. Kalau ngomongin Drive to Survive, emang nggak ada habisnya. Semenjak Netflix dapat hak buat bikin doku-series F1 di tahun 2018, mereka langsung bikin DTS yang hasilnya bener-bener sensasional dan sukses di pasaran. Apalagi di season-season awal. Karena DTS waktu itu bener-bener bisa nampilin sisi F1 yang nggak pernah kelihatan sebelumnya di TV atau media manapun. Udah gitu, di season awal-awal DTS juga dapat banget momentum pas kebanyakan orang kena lockdown karena COVID. Orang jadi nyari tontonan apa gitu buat ngabisin waktu di rumah. Dan yang pasti udah banyak banget orang yang dulunya nggak tahu F1 sama sekali, tahu-tahu jadi suka F1 dan jadi fans F1 jalur DTS. Dan DTS ini emang beneran powerful sih. Di dunia barat, DTS bisa nyumbang hampir 50% fans F1 baru di beberapa tahun belakangan. Ya emang sih kalau boleh jujur, belakangan DTS jadi makin jenuh dan saturated. Dari segi rating juga udah nggak semeledak dulu, dan fans yang dulunya suka sama DTS juga udah mulai bosen dengan cara DTS nampilin F1 yang over dramatize. Tapi nggak bisa dipungkiri betapa kuatnya pengaruh media buat pertumbuhan fans F1. Dan dari DTS, F1 pasti jadi belajar betapa powerfulnya kekuatan media dan konten kalau benar-benar bisa ngemas dengan baik. Dan soal kemasan inilah, gue yakin juga sesuatu yang pasti sangat disadari sama F1. Yang punyanya aja Liberty Media, salah satu raja media di Amerika sana. Pasti udah paham banget lah betapa pentingnya posisi media buat ngegedein bisnis mereka. Gak cuman dalam segi tayangan aja F1 makin jor-joran kerja sama sana-sini. Bentuk media lain kayak game juga ternyata ada perubahan besar yang dilakukan F1 belakangan ini. Lisensi game F1 yang udah dari tahun 2010-an dipegang sama pabrikan game asal Inggris, Codemaster, sekarang dipegang sama raksasa game dari Amerika, EA. Ya emang sih, pada prosesnya Codemasters diakuisisi oleh EA, makanya jadi otomatis lisensi game F1 juga jadi pindah ke EA. Udah jadi rahasia umum kalau EA suka banget bikin mode drama di gamenya, kayak misalnya The Journey kalau di FIFA. Nah, di F1 juga gitu. Di F1 22 dikenalin mode Breaking Point, yang ngebuat lu jadi karakter yang berusaha bangun karir di dunia balap. Jadi makin kental aja gitu, kalau tambahan unsur dramanya. Nggak di dunia game, nggak di dunia nyata. Dan jadi kayak pas banget gitu. EA kan di dunia game olahraga yang terkenal bisa banget memeras kantong para gamernya dengan cara mikrotransaksi atau jual beli item di gamenya. Mungkin kalau lu main game EA lain kayak misalnya FIFA pasti paham lah ya. Ya cocok lah sama F1 yang sekarang makin bos nyari uang dari para fansnya kan. Ya gimana, media ini emang powerful banget. Ada yang bilang kalau siapapun yang nguasain media, artinya dia udah punya kekuatan buat ngebentuk realitas, kebangun narasi, dan mendikte orang-orang. Wajar kan kalau akhirnya Liberty Media menggurita kerjasama bareng media-media gede di dunia buat ngepromosiin dagangannya mereka, F1. Pada akhirnya, kita bisa ngeliat sih gimana F1 sekarang bener-bener didrive sama narasi gimana caranya buat jadi ladang uang yang menghasilkan buat para pemodalnya. Emang UUD, ujung-ujungnya duit. Jadi ya jangan heran dengan perkembangan dan terobosannya F1 ala Liberty Media. Tentu kalau disuruh mikir nanti ke depannya gimana ya gue juga nggak bisa jawab. Semua akan balik lagi dengan apa yang disajikan di hari balap. Tapi ya gitulah, kalau menurut lu gimana dengan sepak terjangnya Liberty Media belakangan ini? Dan gue juga sadar, banyak banget aspek yang mungkin belum kebahas dari video ini, tapi gue rasa ini udah cukup lah ya buat ngegambarin kondisi F1 sekarang. Tentu seperti biasa kalau lu ada masukan, saran, sanggahan, kritik, atau apapun itu, langsung aja komen di bawah. Dan seperti biasa juga, makasih banyak udah nonton video kita, jangan lupa like dan share kalau lu beneran suka, subscribe biar kita bisa ketemu di video berikutnya. Dadah!